Западная Синковка, Инкарта-Фриджа, Русен-Яр, Степное, Старомайорское, Vladimirovka. Militer Rusia dan Ukraina merilis perkembangan terbaru dari garis depan per tanggal 10 Maret. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov menyebut kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 83 unit artileri Ukraina pada posisi tembak mereka. Unit prajurit dan perangkat keras di 127 area pada siang hari juga diserang. Selain itu, sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina dilenyapkan di dekat Petropavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Pada siang hari, pasukan pertahanan udara menembak jatuh 9 peluru HIMARS MLRS dan menghancurkan 7 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Sinkovka, wilayah Kharkov, Rusin Yar, Stepnoye, Staromayorskoye, Vladimirovka, dan Ugledar, Republik Rakyat Donetsk, serta Pologi, wilayah Zaporozhye. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 400 jet tempur dan 218 helikopter, 3.373 kendaraan udara tak berawak, termasuk 411 sistem rudal pertahanan udara, 8.249 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.055 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.315 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.830 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Angkatan Bersenjata Kiev merilis rekaman penghancuran 2 sistem pertahanan udara Rusia S-300 dan Tor M2. Serangan menggunakan drone dan direkam. Rusia juga kehilangan 870 prajurit dalam 24 jam terakhir. Secara total, Moskow sudah kehilangan 156.990 prajurit, termasuk 304 jet tempur, 287 helikopter dan 3.448 tank sejak awal serangan. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 380, belum ada tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!